Kopi atau teh? Kopi. Pop atau dangdut? Pop. Mukhtar Muhammad atau Triadianto? Triadianto. Untuk semua puji namanya, untuk semua berbagi rasa. Saya nggak hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Masih bersama gue Muhammad Lukman. Kawan Rujuk, kita masih berbincang terkait DPRD. DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi budgeting, yaitu anggaran, kemudian controlling, pengawasan, dan legislasi pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, kebetulan tamu kita hari ini adalah Ketua Bampeperda DPRD Kota Bekasi, yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bekasi, Bang Nikodemus Gojang. Apa kabar, Bang? Sehat, Bung Lukman. Mudah-mudahan sehat semua. Intermezzo sedikit nih, Bang. Siap. Udah lama nggak ketemu Abang nih. Ya, beliau adalah salah satu senior juga di jurnalis, dan kita tahu sepak terjang Bang Niko selama menjadi jurnalis cukup vokal ya, Bang ya, waktu itu, Bang ya. Iya. Nah, gimana, Bang, bedanya waktu menjadi wartawan, menjadi jurnalis, saat ini menjadi anggota dewan nih, Bang? Oke. Jadi sebenarnya sama saja karena sama-sama memiliki fungsi pengawasan, Bung Lukman. Artinya cuman cara kerjanya saja yang berbeda. Kalau kami bertanggung jawab, bertanggung jawabannya sama ke masyarakat. Cuman sistem kerjanya dan aturannya berbeda karena kita sudah diatur dengan undang-undang 23 ya, pemerintahan daerah itu ya. Maka kita sebagai legislatif atau DPRD Kota Bekasi ini bagian daripada penyelenggara daerah. Oke. Jadi kalau saya katakan bahwa pengawasannya ini agak lemah, artinya satu sisi kita harus mengawasi, satu sisi kami ini sebagai lembaga penyelenggara daerah, jadi bersama dengan eksekutif tuh ya? Bersama eksekutif. Oke. Artinya pengawasan ini terbatas Ya. karena Tadi kita juga penyelenggara artinya daerah. tidak seperti waktu jadi wartawan atau jurnalis, Di situ artinya bedanya. pengawasan gitu ya? Di situ bedanya. Karena kita nggak full, nggak all out untuk melakukan pengawasan secara independen. Karena kita sudah diatur Undang-Undang 23 bahwa kita adalah penyelenggara daerah bersamaan dengan eksekutif. Gitu. Tapi tetap vokal ya? Ya harus. Artinya vokal itu kan dalam artian bahwa bagaimana kita kemudian bersama-sama merubah stigma bahwa DPRD ini adalah lembaga perwakilan rakyat yang menjadi pertanggungjawaban tetap ada di masyarakat. Nah, ini harus menjadi marwah kita sehingga apapun yang kita lakukan bukan berarti dalam vokal itu untuk kepentingan golongan atau pribadi, tapi kepentingan adalah kepentingan masyarakat sebagai wakil ya, sebagai kami sebagai perwakilan. Siap. Gitu. Tapi Bang Niko ini tetap menjadi vokalis artinya di DPRD ya? Ya, walaupun bukan hanya sebatas menyanyi, tapi tetap vokal untuk mengkritisi pemerintah gitu ya. Oke. Kritik membangun namanya. Kritik membangun. Baik, Bang, bicara kinerja, Bang, apalagi bicara tugas nih, Abang kan sebagai Ketua Bampeperda DPRD Kota Bekasi nih, Bang. Nah, masyarakat mungkin ingin banyak tahu juga, Bang. Apa itu Bampeperda, Bang? Bampeperda itu seperti apa tugasnya gitu? Oke, jadi Bampeperda ini dulu namanya Banlek, Badan Legislasi. Sekarang udah diatur menjadi namanya Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Sama fungsinya adalah fungsi legislasi. Bahwa legislasi ini adalah kalau saya katakan seketika saya masuk ke dalam bahwa sebenarnya ini lebih penting. Oke. Ini sangat penting di lembaga legislatif. Kenapa? Karena ini adalah marwah daripada DPR itu sendiri. Baik dari DPR RI, provinsi maupun daerah kabupaten kota, ini adalah marwahnya. Marwahnya di peraturan itu ya? Peraturan daerah. Oke. Karena semua berawal dari situ. Terkait dengan anggaran, terkait dengan pengawasan tadi juga ya. Kepentingan masyarakat ya kan ada di situ. Jadi muaranya tetap di peraturan artinya. Peraturan, karena semua diatur di situ. Artinya kita bisa mengeksekusi atau melakukan kerja-kerja itu berdasarkan peraturan tadi. Nah, sehingga saya bilang ini sangat strategis dan memang harus dilakukan dengan cara-cara kebersamaan dan lebih mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu sendiri. Oke, Bang, dalam setahun nih kita mungkin belum tahu nih masyarakat. Bampeperda biasanya itu menggodok peraturan itu berapa peraturan, Bang? Nah, kemudian mekanisme dalam membentuk peraturan itu seperti apa biasanya? Satu perda itu seperti apa bisa menjadi peraturan yang bisa diimplementasikan di masyarakat begitu? Oke, jadi sejak saya dilantik kemudian dipilih menjadi ketua Bampeperda DPRD Kota Bekasi, saya sudah katakan bahwa bukan kuantitas yang kita cari, tapi kualitas dari peraturan kualitas itu. ya. Nah, Oke. artinya saya tidak menargetkan kemudian harus tahun ini harus sekian, setahun ini harus sekian, tidak, tapi
saya secara pribadi maupun hasil rapat kami dengan teman-teman perda bahwa bukan yang kita kejar adalah bukan kuantitas jumlah perdanya, tapi bagaimana perda ini memiliki kualitas. Apalagi sekarang pemerintah pusat sudah mengeluarkan namanya Omnibus Law. Iya. Artinya bagaimana perda-perda yang tumpang tindih ini kemudian disatukan untuk Disinergikan dengan yang di atas ya. Iya. Nah artinya ini kan persoalan, makanya artinya ketika saya masuk menjadi DPRD, apa yang saya katakan ini ternyata terrealisasi karena tadi didukung sama Omnibus Law tadi. Artinya kita nggak perlu banyak peraturan. Artinya kalau peraturan terlalu banyak ini tumpang tindih. Sehingga ada yang pakai perda ini, ada yang pakai perda ini sama-sama. Jadi dikompilasi bahasanya gitu ya. Nah ini kan kalau bicara hukum ini akan menjadi banyak persepsi terkait persepsi perda masing-masing, sehingga yang saya tegaskan di dalam Bang Perda ini bahwa kita mengejar kualitas perda. Kualitasnya yang pertama kualitas itu adalah bagaimana perda ini kemudian memiliki nilai manfaat untuk masyarakat banyak. Nah gitu loh. Dan itu alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa perda. Ini sudah kemarin 2020 ini sudah masuk sekitar 12 ya. 12 perda. Nah ini ada tambahan lagi, jadi totalnya itu sekitar 15 perda 15 sampai 20 ya. 2020 ini, dan itu kebanyakan adalah perda-perda yang langsung bersentuhan ke masyarakat. Nah, tadi bicara jumlah perda. Nah, proses pembentukan perda itu seperti apa, Bang? Biar masyarakat juga paham nih. Ya. Jadi sebenarnya ini kan yang pertama bahwa perda itu kan bisa berasal daripada masing-masing anggota DPRD ataupun AKD yang ada di DPRD. Dan sangat bisa adalah masukan dari masyarakat itu sendiri. Bisa ya? Sangat bisa. Masyarakat dilibatkan bisa. itu ya? Artinya masyarakat baik itu dalam bentuk perorangan ataupun dalam bentuk golongan atau institusi itu boleh. Silakan. Silakan kawan-kawan kemudian mengajukan perda-perda yang dirasa memang sudah ada undang-undangnya. Selama dia punya undang-undang. Gitu loh. Merujuk ke atas, aturan yang di atas ya. Jadi harus merujuk ke aturan yang di atas. Artinya selama ada payung hukumnya yang lebih tinggi, maka silakan masyarakat siapapun itu, kalau memang dirasakan penting untuk Kota Bekasi, ayo kita godok bersama, diajukan ke kami akan kami akan bahas untuk dinaikkan menjadi salah satu perda untuk Kota Bekasi. Dan memang kalau bicara waktu ini kan tentatif, nggak bisa kita pastikan bahwa sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak bisa, karena di mekanismenya bahwa di bawah perda ini kami hanya menggodok baik dari given atau inisiatif daripada eksekutif maupun inisiatif DPRD, itu kita godok dulu awal di bawah perda. Setelah itu kita undang semua, kita expose, terus kita pembahasan, kita undang stakeholder yang terkait dengan rencana perda itu. Setelah itu baru kita finalisasi. Ini tahapannya. Artinya kalau waktu itu saya biasanya paling banyak 3 kali pembahasan. 3 kali itu ya? 3 kali pembahasan. Nah setelah pembahasan kami finalisasi, kami studi banding di daerah yang sudah ada, kemudian kami konsultasikan kepada provinsi ataupun kepada kementerian Hukum dan HAM. Konsultasikan, artinya ini bagaimana? Karena tentunya kalau berbicara politik, bicara hukum, maka itu ada di ranah Biro Hukum Provinsi. Baik. Nah, setelah itu kita finalisasi, kita akan ajukan kepada pimpinan dewan untuk segera dipansuskan. Ini prosesnya. Nah, setelah selesai finalisasi di bawah perda, kami ajukan ke pimpinan dewan bahwa ini sudah difinalisasi dan siap untuk dipansuskan, untuk dibahas menjadi raperda. Nah. Berarti nanti di pansus itu ada dibentuk pansus sendiri ya? Untuk pansus sendiri, atau mungkin kalau dalam regulasi dimungkinkan juga bahwa penugasan kepada Bamperda. Oh, langsung dilakukan di Bamperda itu. Penugasan. Jadi sama kayak pansus. Oke, kawan Rujuk, balik lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama Ketua Bamperda DPRD Kota Bekasi, Bang Nikodemus Gojang atau Bang Niko. Bang, nih teman-teman kawan Rujuk juga mungkin untuk sedikit nih pengen dengar suara Mas Abang nih. Kalau berkenan nih, sebelum kita bahas terkait fungsi Bamperda, satu bait aja nih Abang
boleh nih menyumbangkan suara. Bukan suara emas, suara perunggu. Oh gitu, suara perunggu ya? Batas. Oh gitu, iya iya. Mudah-mudahan jadi suara emas lah. Jadi, bukan penyanyi tapi hobi nyanyi. Kenapa hobi nyanyi itu sangat bagus, itu membuat tubuh rileks. Sangat rileks ya Sangat kalau misalnya. rileks. Makanya itu olahraga, salah satu olahraga yang bagus untuk nyanyi karena tarik suara tadi. Tapi kan di teman-teman dewan udah paham betul nih, abang ibaratnya menyanyinya luar biasa gitu kan. Iya, karena itu olahraga. Jadi andalan juga kalau acara-acara selalu nyanyi bang. Iya. Untuk mempersingkat waktu nih bang, mungkin satu bait bang. Saya nyanyi lagunya Judika ya. Wih mantap. Satu bait Judika ya. aja. Satu bait aja bang ya. Nggak ada musiknya masalahnya. Oke. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Wih, luar biasa. Gak ada musiknya, apresiasi kawan rujuk buat Bang Niko. Wah luar biasa bang. Itu kalau ada musik mungkin lebih bagus lagi nih bang. Lebih bagus. Ada DPRD Idol bang kali ya. Siap bang, tadi sedikit intermezzo bang, kita bahas lagi nih bang terkait fungsi atau tadi mekanisme pembentukan peraturan daerah bang. Tadi kan sudah mulai pembentukan peraturan dari mulai pansus, pembentukan pansus gitu. Mungkin bisa dilanjutkan lagi bang gitu bang tadi mekanisme pembentukan peraturan. Setelah kami finalisasi di Bawang-Perda, kami ajukan kepada pimpinan untuk segera dipansuskan. Nanti pimpinan lah yang membuat melalui badan musyawarah untuk dijadwalkan pembentukan pansus tadi. Nah di pansus itulah yang membahas raperdanya. Nah, nanti setelah pansus membahas, kemudian melalui mekanisme proses yang sudah ada regulasinya, difinalisasi, kemudian diajukan ke Provinsi Jawa Barat sebagai fasilitasi namanya. Artinya disitulah nanti sama Jawa Barat Biro Hukum digodok apakah ini bisa dilanjutkan atau enggak gitu. Atau ini ada kesalahan pasal atau kesalahan judul yang kemudian tidak berhubungan dengan regulasi di atas. Nah ini mereka punya kewenangan untuk kemudian merubah itu ya, atau merevisi itu. Nah itu kewenangan sana. Setelah kemudian itu disetujui oleh provinsi atau gubernur, maka itu dibalikkan kepada kami untuk segera dilombar daerahkan. Nah disitulah nanti diparipurnakan menjadi salah satu peraturan daerah yang disepakati antara eksekutif dan legislatif dan disetujui oleh Provinsi Jawa Barat. Begitu mekanismenya. Simpel seperti itu. Simpel banget sebenarnya bang ya. Di pansus sendiri diberikan waktu 30 hari kalau nggak salah ya bang ya. Ya 30 hari itu bisa diperpanjang satu kali. Bisa diperpanjang satu kali. Artinya tergantung daripada tadi mungkin revisi juga revisi itu tadi ya? Kemudian ada perubahan terkait mungkin dengan konten lokal atau kepentingan yang lebih tinggi dari mana. Nah di Bawang-Perda sendiri bang itu kan dari kumpulan beberapa anggota dewan dari praksi-praksi lain nih bang. Nah itu bagaimana bisa mensatukan persepsi bang agar ini kita bicara Bawang-Perdanya tapi tidak bicara ego sentral baik praksinya atau personalnya. Itu bagaimana bang? Ya jadi selama ini setahun saya di Bawang-Perda menjadi ketua Bawang-Perda, saya pikir tidak ada yang di luar ini, semuanya sepakat bahwa kita ini dari berbagai fraksi sepakat untuk bagaimana mengutamakan kepentingan publik. Artinya perda-perda yang kita keluarkan itu tidak berbicara tadi yang saya katakan dari awal, tidak berbicara berapa jumlahnya itu kuantitasnya, tapi kita berbicara kualitas perda ini. Dan selama ini sejauh ini selama setahun ini teman-teman semua di Bawang-Perda kompak dan memang kami sepakat tuh lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, membangun masyarakat baik dari kepentingan sehari-hari masyarakat maupun kepentingan PAD, pendapatan asli daerah. Ini kita sepakat. Gitu. Siap. Bang tadi bicara perda kan tadi ada inisiatif ataupun usulan dari DPRD, ada usulan dari eksekutif. Nah, itu bedanya apa, Bang? Perda yang usulan dari eksekutif maupun usulan dari anggota dewan sendiri, Bang? Ya sebenarnya sama. Artinya ini kan cuma karena biar berimbang saja. Artinya karena kami kan sama-sama penyelenggara daerah. Artinya berapapun usulan daripada eksekutif sebagai given itu, kita juga melihat ya kan apakah ini prioritas, apakah ini urgensi, ya kan. Ya, kalau tidak urgen udah kita tahan dulu. Begitupun nanti dari komisi atau AKD di DPRD, ini kan kita berikan juga Bawang-Perda memberikan keleluasan kepada AKD lain atau komisi untuk memberikan masukan dari hasil-hasil hearing mereka dengan Pemda ataupun dengan masyarakat, mereka ajukan. Nah, dan ada banyak yang diajukan oleh teman-teman itu, dan tidak semua kita masukan, kita saring dulu karena yang kita cari yang prioritas.
termasuk di eksekutif yang diusulkan mereka. Ada beberapa kami kemarin tolak dan ada yang kita usulkan karena kita anggap kenapa kami tahan dulu karena ini belum prioritas tadi itu. Karena kita cari yang prioritas yang memang urgensi yang harus segera kita lakukan. Nah ini yang kita lakukan. Jadi kita lihat skala prioritas namanya. Kalau memang dia penting, ayo kita lakukan ini lebih dulu. Jadi ada skalanya. Tadi kan ada yang ditolak, artinya usulan dari eksekutif itu yang tadi tidak skala prioritas ya bang ya. Iya. Nah itu nanti nasibnya gimana bang? Yang usulan-usulan itu? Itu bisa kita kembalikan, bisa kita rubah. Oke. Karena salah satunya seperti kemarin terkait dengan Raperda perubahan status BUMD menjadi Perumda ya. Perumda. Kalau ini bukan di situ di sinergi. Oh sama sinergi migas ya. Nah, itu Jadi kan, bukan PDAM ya, bukan, tapi yang sinergi bukan. ini Yang ya. sinergi ini yang migas ini kan usulan awalnya adalah pemerintah Kota Bekasi mengajukan agar PD migas ini menjadi perseroda. Itu usulan perda dari pemerintah daerah. Namun berkembang dalam pembahasan rapat hearing dengan OPD terkait bahwa Kesiapannya kita sepakat, juga ya. Kita sepakat bahwa PD migas ini selama ini tidak pernah ada potensi untuk menghasilkan PAD buat PAD, kan? Bahkan menyisahkan utang dari pihak ketiga, sehingga kami sepakat Dewan Perda untuk meng-cut ini. Menunda dulu ya? Bukan menunda. Enggak, meng-cut langsung. Cut, kita tarik. Jadi sepakatan kami bahwa Perda PD migas ini kita tarik, Tidak dilanjutkan. dan kita batalkan. Dibatalkan. Artinya ditarik kita tarik gitu yang kita batalkan, kita ganti. Itu artinya gimana nanti nasib dari PD migas itu? Jadi dibubarkan, Dibubarkan ya? Bubar. Oh, karena tadi tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan selama tahun 2009 sampai sekarang ini tidak pernah ada. Kejamnya potensi. dirimu nih bang, DPRD bisa membubarkan itu. Nah, ini bukan persoalan kejam atau tidak kejam. Oh, gitu ya? Tapi kita melihat potensi ini daripada kemudian nanti APBD ini kemudian tergerus. Ya maaf dalam tanda kutip bancakan doang gitu ya. Kalau saya nggak bicara bancakan ya, tapi Iya. tapi kemudian faktanya bahwa tidak menghasilkan bagi PAD kita, untuk apa kita pertahankan? Iya, betul. Karena kalau kita menaikkan status menjadi perseroda, ya persoalan baru lain yang kita timbulkan. Karena melibatkan swasta juga katanya di situ. Iya, jadi kita kemudian mengalihkan itu ke PT Sinergi tadi, yang awal itu menjadi anak perusahaan PD Migas. PD Migas. Kenapa kemudian ini kan PD Migas ini kan mengerjakan di hulu. Iya. Yang hilirnya di Sinergi. Iya. Artinya potensi sinergi lebih besar daripada Yang PD di Migas. hulu itu Maka ya. kita ganti. Kesepakatan kami di Bawang Perda adalah mengganti judul tadi, bahwa yang dirubah bukan PD Migas kita bubarkan, yang kita naikin statusnya adalah sinergi. Nah itu bagian dari kebijakan tadi. Kalau misalnya kita tadi fokus tentang pembentukan peraturan daerah, jadi fokus ke PD Migas nih bang ya. Salah satu contoh. Nah itu tadi contoh salah satu perda yang dibatalkan atau tidak dilanjutkan ya bang ya. Tapi banyak juga yang kemudian dilanjutkan yang tadi skala prioritas ya. Banyak. Apa aja bang yang diusulkan dari pemerintah kota bang yang untuk tahun 2020 ini bang? Ini salah satunya adalah yang sudah masuk itu kemarin, kalau dari kota kayaknya belum ada ya. Belum ada ya dari rata-rata dari legislatif. Inisiatif Dewan ya. Seperti bantuan hukum yang sudah naik ke provinsi, bantuan hukum untuk orang tidak mampu, kemudian untuk lansia yang dalam proses, kemudian untuk pengembangan koperasi dan UMKM itu sudah masuk. Kemudian perda drainase yang untuk kepentingan banjir di Bekasi ini sudah masuk juga, tinggal tunggu lembar daerahnya. Kemudian ada banyak lah yang sudah memang sudah final dan tinggal menunggu dari gubernur untuk di lembar daerahkan. Artinya rata-rata semua itu adalah inisiatif legislatif yang memang kepentingan langsung ke masyarakat. Siap. Gitu. Oke bang. Balik lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Masih berbincang terkait pembentukan peraturan daerah bersama Ketua Bampeperda DPRD Kota Bekasi, Bang Nikodemus Gojang. Bang, tadi kita sudah bicara terkait masalah mekanisme pembentukan peraturan daerah, kemudian apa saja itu pembentukan peraturan daerah baik dari inisiatif DPRD maupun dari usulan eksekutif. Nah, cuman kita juga pengen tahu nih Bang, efektivitas peraturan daerah yang sudah dilembarkan daerah, yang sudah artinya di masyarakat, sudah ada di tengah-tengah masyarakat, tapi seberapa efektif gitu membuat masyarakat itu mentaati peraturan tersebut gitu Bang? Ya, jadi ini juga persoalan yang saya melihat setahun di Bawang Perda ini di DPRD,
bahwa kurangnya sosialisasi ini menjadi persoalan. Nah, itu Bang. Nah, artinya saya juga di Bang Perda sudah meminta staf kami di Bang Perda untuk mengusulkan bahwa ada sosialisasi, mengusulkan anggaran untuk sosialisasikan sebelum menjadi perda itu di Raperda. Pada saat pembahasan Raperda kami ada kesempatan untuk turun ke masyarakat sosialisasi. Nah, ini kan harus dianggarkan. Nah, akhirnya tahun kemarin memang tidak ada, tahun ini, tahun depan mudah-mudahan ini direalisasikan karena ini penting. Penting sekali untuk masyarakat tahu, jangan-jangan nanti kita hanya buat semangat, Masyarakatnya nggak tahu tidak tentang tahu. aturannya. Yang lebih parah lagi ketika kemudian aturannya ada tapi cuma ditaruh di Ah, di bawah meja. Di bawah meja benar. Tidak pernah dia. Ini yang saya jaga benar bahwa bagaimana perda yang kita sudah keluarkan ini kemudian efektif di masyarakat, masyarakat tahu dan kemudian ini dijalankan oleh eksekutif sebagai pelaksana daripada peraturan daerah tadi. Nah, ini banyak sekali persoalan, banyak perda yang sudah ada saya cek itu ternyata hanya jadi perda tadi yang saya bilang bahwa dia ditaruh di bawah meja tapi tidak pernah dieksekusi. Salah satu banyak seperti Indomaret, di toko-toko, maaf saya nggak sebut merek, seperti toko modern. Toko modern, Toko modern itu kan sudah ada perdanya, ada batasan jaraknya ada, tapi tidak pernah dilakukan sesuai padahal dengan itu kan. ada perdanya, artinya Satpol PP sebagai penangkap perda ini bisa melakukan Penindakan ya. ya kan, apakah dengan cara menyegel atau membongkar. Harusnya kalau perda dibongkar bukan disegel, karena itu menyalahi peraturan daerah. Harus tegas sebenarnya. Harus tegas. Nah, ini tidak pernah dieksekusi. Nah, ini yang selalu saya sampaikan kalau dalam rapat-rapat hearing dengan Sekda maupun dengan OPD terkait. Saya selalu katakan, coba perda-perdanya ada tidak hanya toko modern, tapi perda-perda yang sudah dilemberdairakan dan sudah bertahun-tahun ada tapi tidak dieksekusi, itu tolong ini lagi diangkat lagi. Kalau enggak, usulkan kepada kami di DPRD untuk ditarik perda itu. Ditarik ya. Ya, harusnya begitu kan? Mau melaksanakan atau kita tarik. tidak? Kalau memang tidak melaksanakan udah kita revisi Buat aja. apa ada aturan tapi Buat tidak apa? dilaksanakan Iya. gitu Bang. Saya selalu katakan kepada sekda kalau rapat-rapat perda-perda yang tidak dilaksanakan tolong bawa ke saya. Kami akan breakdown yang mana saja yang kemudian tidak bisa dieksekusi atau memang tidak mau dieksekusi, udah kita tarik aja daripada menjadi perda yang hanya Banyak yang kejadian kayak gitu Bang. Banyak sekali. Banyak ya. Banyak sekali. Jadi kita Artinya di sini eksekutif sebagai eksekutor dari peraturan tadi ini masih sangat lemah Bang. lemah sekali, dan saya katakan dalam setiap rapat karena itu menjadi tupoksi saya di bawah perda, sehingga saya harus mengatakan itu bahwa kalau memang tidak bisa dilaksanakan bawa kemari kita cabut perda ini atau mungkin ada yang tidak sesuai kita revisi. Bisa direvisi Nggak juga. bisa, kalau memang tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi kita revisi, atau enggak udahlah ini nggak bisa kita laksanakan karena begini udah kita amputasi aja, kita tarik aja perdanya. Untuk apa kita banyak perda tapi nggak pernah dieksekusi? Sayang kan? Iya, iya. Tadi sebenarnya menarik Bang, bagaimana mensosialisasikan perda sebelum jadi perda tadi masih raperda Bang. Iya. Nah itu sebenarnya masyarakat dilibatkan itu sebenarnya ya perda nanti setelah jadi perda, ya itu masyarakat paham betul sebenarnya implementasinya itu Bang. Dan sebenarnya harus. Nah, cuma memang kemarin tahun ini itu anggaran tidak dianggarkan sehingga kami terbatas melakukan sosialisasi melalui pembahasan dan ekspos di Perda dengan mengundang stakeholder. Kami belum sentuh ke masyarakat. Jadi belum public hearing ya? Belum public hearing karena kita nggak punya anggaran. Oke. Nggak ada anggaran. Keterbatasan anggaran. Makanya saya minta di Perda agar ini dianggarkan untuk tahun depan sehingga pada saat kita membahas raperda itu kita punya kesempatan untuk mengundang atau kita turun ke bawah meminta tanggapan dari masyarakat atau stakeholder yang memang menangani terkait dengan tema daripada raperda itu. Jadi sayang betul Bang ya, artinya syarat pembentukan perda kan tadi harus menjadi efektivitas di masyarakat, menjadi efektivitas di masyarakat. Tapi nyatanya tidak efektif ya. Ini yang pengen saya luruskan nanti, mudah-mudahan didukung sama kawan-kawan. Bahwa sosialisasi itu tidak hanya pada saat raperda saja. Tahapan sosialisasi pada saat raperda dan setelah jadi perda. Nah, jadi ada 2 tahapan itu. Setelah jadi perda juga tugas daripada pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa perda ini sudah ada. Ya kan, dan ini harus dijadwalkan benar-benar dan memang harus jelas. Jadi harus fokus kemudian bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat yang harus diberitahukan kepada masyarakat atau disosialisasikan bahwa perda ini sudah ada dan tidak boleh lagi seperti ini karena sudah diatur dalam peraturan daerah tadi. Itu yang penting. Iya. Itu yang belum ada kita lakukan sampai saat ini. Sayang betul ya sebenarnya Bang kayak gitu Bang. Nah, mungkin masyarakat yang mungkin ya ini dalam kacamata saya yang mereka pahami mungkin perda-perda yang bersentuhan langsung mungkin kayak
Perda RT RW, Itu. pembentukan RTW, LPM. Ya maaf dalam tanda kutip yang ada anggarannya gitu Bang. Itu, ini juga hal yang perlu kita cermati dan perlu kita luruskan. Tadi salah satunya karena kekurangan sosialisasi sehingga yang mereka tahu itu yang langsung bersentuhan kepada kepentingan. Nah, itu. Ini bukan kepentingan masyarakat tapi kepentingan yang seolah-olah menjadi kepentingan oknum yang menjadi ketua atau pengurus. Iya, tidak bisa dipungkiri bisa jadi disalahgunakan juga kan. Nah, itu. Kan? Nah, ini pengawasannya memang agak kurang. Banyak sekali. Ada perda namanya LPM. Kemarin saya terima ini saya buka sedikit. Iya. Saya menerima dari beberapa pengurus LPM di Bantar Gebang yang protes. Pemilihan ya terkait pemilihan itu ya. Bukan di situ. Bukan itu, tapi itu memang terkait. Artinya, persyaratannya juga di situ. iya, termasuk itu karena ternyata saya saja yang kemarin sudah hampir setahun saya nggak tahu bahwa sebenarnya ada perda LPM. Iya, iya. Bahwa perda LPM sama perda BKM itu terpisah. Ya kan, saya tahunya kalaupun ada perda LPM BKM pasti satu. Harusnya satu ya. Tapi ini dua perda. Oke. Nah, saya baru tahu ketika teman-teman dari Bantar Gebang itu datang dan protes bahwa LPM ini sama BKM ini yang ada di 12 kecamatan atau di 60 kelurahan ini, 56 kelurahan ini ternyata tidak sesuai dengan fakta lapangan. Yang di mana? Yang di Bantar Gebang. Oke. Saya nggak tahu apakah karena ada kepentingan uang bau di situ sehingga berbeda dengan daerah lain atau kecamatan kelurahan lain, tapi faktanya bahwa pelaksanaan pemilihan maupun eksekusi di lapangan terkait dengan LPM BKM itu bertentangan dengan perdanya. Yang harusnya eksekutornya itu BKM, tapi di perda, tapi LPM yang eksekusi. Padahal sebenarnya LPM sebagai pengawas sebenarnya Bang, ya. Dan kemarin saya di Komisi 1 kami sudah mengundang sekda dan stakeholder OPD lain. Saya minta bahwa ini harus dirubah, tapi alasannya sekda waktu itu bahwa ini masih mengacu kepada aturan yang perjanjian kerjasama dengan DKI. Oh, dengan DKI. Sehingga mengacu. Tapi saya minta waktu itu tolong segera dilakukan. 1 bulan saya kasih waktu agar ini diverifikasi dan kemudian diklarifikasi bahwa ini harus sesuai dengan perda yang kita buat bersama. Karena ini perda bersama loh, bukan hanya perda eksekutif. Iya. Tentu legislatif, tapi kita perda bersama, kesepakatan bersama. Kalau tidak kita tarik aja nih perdanya. Nah, gitu. luar biasa tegas Bang Niko ya. Dan alhamdulillah tadi bahwa di sana sudah mulai meredup karena sudah mulai diarahkan bahwa ini harus sesuai dengan perda yang kita sepakati bersama. Kawan Rujuk masih berbincang seru dengan Ketua Bampeperda DPRD Kota Bekasi yang juga senior jurnalis di Kota Bekasi, Bang Nikodemus Gojang. Bang, tadi sebelum kita bahas di segmen selanjutnya terkait inisiatif Raperda Rumah Sakit Bang, tapi masih ada sedikit-sedikit nih yang mengganjal di hati saya Bang, terkait tadi Bang LPM kemudian RT RW. Nah, ini kan katanya akan ada pembentukan baru nih peraturan daerah LPM RT RW juga nih Bang. Iya. Kalau RT RW kan sudah. RT RW sudah ya. Sudah masuk ke gubernur. Nah, ini kan baru usulan namanya Promperda dari eksekutif bahwa ternyata LPM ini bagian daripada lembaga masyarakat sama kayak RT RW yang harus direvisi. Harus disesuaikan dengan Permendagri tadi. Nah, ini yang lagi dibahas di Pansus dan mudah-mudahan di bulan paling lambat November ini udah selesai. Maka perda LPM akan berubah. Karena memang di Bekasi ini ada salah satu kecamatan yang kemudian berbeda daripada perda yang sudah kita sepakati bersama. Itu sangat jauh berbeda, artinya berbalik. Harusnya dieksekusi oleh BKM, tapi LPM ya. Ternyata LPM. Tadi di Bantar Gebang itu tadi ya. Dan itu sudah clear. Mudah-mudahan November ini semua udah selesai ininya perdanya. Dan itu bisa langsung dilaksanakan di setiap kecamatan yang ada. Bocoran sedikit Bang nanti mungkin di dalam aturan atau pasal-pasal di perda yang baru nih, raperda baru terkait LPM apa aja Bang? Mungkin dari pengurusnya, komposisinya seperti apa gitu. Iya, jadi salah satunya kan itu kan bukan usulan ya, tapi itu sesuai dengan Permendagri 18. Permendagri 18 ya. Bahwa itu bukan usulan tapi memang wajib hukumnya karena harus sesuai dengan di atas hierarki ya. Bahwa kayak jabatan 5 tahun kemudian tidak boleh dari pengurus partai politik. Oh gitu. Nah di Kota Bekasi kan, ya mohon maaf nih dalam tanda kutip banyak banget tuh Bang. Nah ini kan nanti diverifikasi dalam tim seleksi maupun
organisasi yang kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan seleksi calon pengurus atau ketua LPM tadi. Itu nanti akan dilakukan. Karena dalam perda itu ada nanti disebutkan. Jadi nanti persyaratannya sangat ketat sekali menjadi sekali. ketua LPM gitu Bang. Iya, Siap Bang. Oke, tadi bicara LPM sudah kita selesaikan nih biar nggak ngeganjel di hati saya Bang. Nah, ini menarik lagi bicara selanjutnya terkait perda inisiatif terkait rumah sakit nih Bang. Ini arah perda inisiatif ini siapa yang ngusulkan? Kemudian bagaimana gambarannya nanti perda rumah sakit ini gitu Pak? Jadi terima kasih. Jadi memang selama ini ini kan punya konstituen Bang Lukman. Siap. Jadi beberapa kali mungkin ada sekitar 5 sampai 10 kali ini banyak konstituen saya yang telepon, yang datang, yang mengeluh sulitnya berobat di RSUD yang selalu atau penuh gitu ya. Penuh ya, memang penuh. Jadi saya sempat datang, mohon maaf saya sempat di sana datang sidak langsung ya. Agak sedikit marah karena ada hal yang sangat urgensi yang kemudian disuruh waiting list. Nah, ini kan tidak manusiawi namanya. Saya bilang ini bukan hotel. Hotel mungkin bisa dipesan karena ada yang pesan waiting list. Ini manusia. Nyawa nih manusia. Nyawa manusia. Artinya benar. mau berapa orang yang sudah pesan, tapi kalau orang yang belum datang dan ada yang lebih urgent datang langsung tangani. Luar Nah, kan gitu kan. Jadi ternyata saya melihat situasi itu beberapa kali saya ke sana, memang ini kayak pasar malam RSUD ini. Ya Kasbul ini kayak pasar malam. Dari situlah saya timbul kemudian pemikiran bahwa ini nggak bisa lagi dibiarkan. Saya undang dirutnya Dokter Kusnanto ya. Saya tanyakan apa persoalan sehingga itu ada waiting list gitu. Waiting list dan kemudian sampai kemudian yang namanya lobi rumah sakit itu menjadi tempat perawatan pasien. Sementara itu penuh di situ ya. Dan itu saya punya rekaman, punya foto. Dan bukan hanya sekali saya ke situ. Ada beberapa kali. Harusnya idealnya IGD itu ya cuman sebentar, kemudian langsung masuk ke ruangan kalau misalnya dirawat inap gitu. Iya. Dan memang ternyata kan semuanya klise bahwa memang fasilitas nggak cukup. Sementara jumlah pasien banyak, numpuk sehingga ya mau harus dirawat. Rawatnya di mana? Ya di lobi. Nah, ini kan persoalan. Nah, sehingga saya katakan bahwa saya siap nggak ketika saya mengusulkan akan ada peningkatan status pelayanan. Nah, karena apakah saya tanyakan dulu, apakah tipe D rumah sakit yang 4 ini sudah ada, bisa nggak menampung orang yang sakit yang spesialis ya, atau bisa menampung orang banyak? Kata beliau nggak bisa. Oh gitu. Jadi belum sesuai kebutuhan masyarakat gitu ya. Karena itu ada aturan untuk Permenkesnya yang kemudian mengatur tipe D seperti apa, tipe C seperti apa, tipe B seperti apa, tipe A seperti apa. Nah, sehingga muncul ide saya untuk kemudian mengajukan judul raperda itu peningkatan status layanan RSUD. Oh gitu. Nah, tipe D tadi. Harus menjadi tipe C. Kenapa saya katakan itu? Karena tadi yang pertama adalah ada penumpukan di Kasbullah atau rumah sakit daerah tipe B ini. Sementara di tipe D yang ada sekarang ini pasiennya sedikit karena memang fasilitasnya nggak ada. Fasilitasnya kurang, SDM-nya kurang, sehingga masyarakat kan nggak berani untuk berobat ke situ. Sehingga memilih ke masyarakat dari Sampurna, dari Pondok Gede, Pondok Melati, lari ke sini semua, akhirnya numpuk semua di sini. Nah, sehingga saya bilang ketika kemudian jadi tipe C, bisa nggak kemudian ini menjadi kebutuhan masyarakat di daerah jadi yang alternatif jauh. Solusi ya. Kata beliau bisa. Karena ini sudah sesuai dengan Permenkes. Kalau tidak tipe C, kami tidak bisa menyediakan. Tadi spesialis, alat-alat juga karena tidak memadai gitu ya. Karena ada Permenkesnya. Maka salah satu cara adalah merubah. Saya akan rencanakan rapordanya agar ini bisa menjadi kebutuhan masyarakat. Ini jadi usulan abang pribadi nih sebenarnya, karena tadi mendengar aspirasi dari konstituen. Betul. Luar biasa saya Abang Niko nih ya. Saya ajukan kepada teman-teman Perda dan alhamdulillah teman-teman Perda semua setuju. Itu penting. Karena kita ini kan sangat urgen bicara kesehatan itu emang. Karena kita kan ini bagian daripada masyarakat, masyarakat yang kepentingan masyarakat salah satu yang terbesar adalah bagaimana kesehatan mereka. Itu kan selalu mereka telepon bahwa sakit apa segala, ini kan menjadi kewajiban kita untuk mengurus mereka agar mereka tidak lagi meninggal karena tidak punya uang. Itu kan semangat kita. Makanya saya bilang ini wajib hukumnya status D ini harus menjadi C. Sehingga masyarakat di ujung sana tidak lagi harus datang ke sini, ya kan? Udah ada situ. Jadi nggak ada alasan lagi bahwa di Pondok Gede atau di Sampurna itu sudah ada rumah sakit tipe C yang bisa melayani
sakit masyarakat baik spesial maupun umum. Oke. Nah, itu rencananya di 2021 atau masih di 2020 nih, Bang? Ini namanya susulan 2021. 2021, tapi kita sudah bahas nanti ini sementara kita bahas. Mudah-mudahan nanti paling lama itu di awal 2022 ini udah bisa dieksekusi. Sudah bisa dieksekusi. Sudah bisa dieksekusi. Oke. Ya, kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Karena ini sangat urgensi karena kita ini Bekasi sudah penduduknya sudah sekitar 3 juta orang. 3 juta orang. Nah, ini kan penting sekali. Dibebankan cuma RSUD Satu ini. RSUD. Sementara yang tipe D ini masyarakat nggak mau, bukan karena tadi fasilitasnya, dokternya juga tidak ini ya. Dan ingat bahwa RSUD ini yang kita khususkan adalah masyarakat menengah ke bawah. Itu yang harus kita tekankan, bahwa masyarakat tingkat menengah ke bawah ini yang kemudian menjadi salah satu pengguna RSUD terbanyak, sehingga memang kita benar-benar harus menyiapkan tadi fasilitas yang dianggarkan oleh APBD ataupun bantuan dari pusat maupun dari provinsi. Artinya mau dari mana, APBD pun oke, dari provinsi oke, dari pusat oke. Yang penting adalah semangatnya bagaimana ketersediaan SDM dan alat kesehatan itu ada di tiap-tiap rumah sakit yang ada di Kota Bekasi gitu. Nah, peningkatan status tadi selain mungkin harus ada SDM, kemudian alat-alat juga memadai. Itu persyaratan apa aja, Bang, yang diatur di Permenkes itu, Bang? Ya, jadi saya tidak terlalu hafal persyaratan Permenkes, tapi yang paling saya melihat itu adalah jumlah bed atau tempat tidur atau kamar sakit minimal berapa? Minimal 100. Minimal 100 ya. Selama ini kan hanya 50. Nah, tipe D itu 50. Tipe D, dan kemudian alat kesehatannya juga terbatas, ya kan. Nah, kalau menjadi tipe C, minimal tipe C. Kalau bisa sih tipe B nanti, tapi nanti kita lihat bertahap lah bertahap. Tapi minimal tipe C itu sudah masuk menjadi kategori yang bisa kemudian mendistribusikan masyarakat. Sebaran tadi masyarakat iya, gitu, tidak menembus satu titik. Nah, tapi menumpuk di masing-masing. Ada radius nanti, radius di sini udah ke rumah sakit tipe C, di sana RSUD. Jadi nanti tinggal kemudian ini kan bersinergi antar rumah sakit, tinggal mereka rujuk ke sana, rujuk ke sana, rujuk ke sana. Sesuai dengan nama. Sesuai dengan nama alamatnya. Rujuk ya. Iya. Bang, kira-kira nih dari pembahasan nanti perda rumah sakit itu kira-kira butuh budget atau anggaran berapa, Bang? Untuk tadi SDM, peningkatan SDM, peningkatan alat juga gitu. Jadi memang ini tanpa kami koordinasi ya kemarin, ini kan ada susulan Raperda PHTB ya. PHTB. Itu baru itu tatanan hidup baru. Yang menjadi usulan daripada eksekutif yang didukung oleh Polres, Kodim dan stakeholder lain. Ini sedang berjalan juga, dan ini gayung bersambut ternyata. Tanpa kami koordinasi, rupanya dalam pansus itu juga menyebutkan bahwa pentingnya peningkatan status. Saya katakan pada waktu rapat terbatas itu bahwa ternyata saya juga sudah sudah mengusulkan, dan ini sangat direspon sekali sama teman-teman Dewan. Bahkan pansus 12 kalau nggak salah 12 ya, yang itu ya COVID itu Pak Heri Parani, itu pansus 12 mengatakan bahwa kalau bisa dianggarkan minimal 100 miliar. 100 miliar? Untuk itu pengadaan semua. Oh gitu. Nah, tapi saya bilang itu kan bukan ranah kami, Bang Perda. Itu kan ranah Badan Anggaran. Kami hanya memberikan peraturannya. Silakan nanti TAPD dan Banggar digodoklah yang godok, ya kan? Karena itu bukan ranah saya. Karena saya menyiapkan aja fasilitas peraturannya terkait dengan kebutuhan dari rumah sakit itu adalah ranah Badan Anggaran. Silakan saja. Yang jelas bahwa kita sedang konsen bahwa ini adalah prioritas dan urgensi, maka harus segera kita selesaikan rencana perda ini menjadi perda dan mudah-mudahan 2022 bisa paling lambat 2022. Kalau bisa mah lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus. Iya, karena ini kepentingan masyarakat, bukan kepentingan ini kepentingan masyarakat langsung. Bahwa rumah sakit itu bagaimana menengah ke bawah ini tidak lagi pusing atau mohon maaf tidak lagi meninggal karena tidak punya uang, nggak dilayani tadi terlayani. Itu semangatnya. Gitu. Kayaknya nggak salah nih, Bang, masyarakat Bekasi Timur Selatan milih Abang nih. Ya, alhamdulillah. Karena tadi dari dengar tadi konstituen Abang di rumah sakit yang tadi tidak dapat ruangan, Abang usulkan raperda rumah sakit gitu. Kayak cocok nih jadi eksekutif nih, Bang. Enggak lah. Artinya kan memang bukan baru pertama kali kita lakukan. Sebelum jadi ke DPRD juga kita sudah sering melakukan advokasi yang kemudian tidak punya kepentingan apapun, ya kan, tapi kami jalan dengan tulus, ya kan, dengan ikhlas, ya. Maka tadi
ketika kita berbuat dengan ikhlas dan tulus, maka hasilnya pasti positif. Dan alhamdulillah saya dipilih menjadi DPRD tanpa harus mengeluarkan kocek yang banyak. Oke, siap Artinya Bang. ini kepercayaan. Baik. Kawan Rujuk, tidak terasa kita memasuki segmen terakhir dan masih berbincang dengan Ketua Bampeperda DPRD Kota Bekasi, Bang Niko Demus Gojang. Bang Niko, ini segmen terakhir nih Bang. Ya. Kita pengen tahu Bang hubungan eksekutif dengan legislatif nih Bang. Terkait mungkin tadi pembentukan peraturan daerah atau bicara ya hubungan secara inilah. Tadi diatur di undang-undang pemerintahan daerah antara eksekutif dengan legislatif itu kan harus seiring sejalan gitu Bang. Jadi itu sudah ada regulasinya dan memang sejauh ini ya cukup cukup kondusif dalam di Bamperda ya. Artinya komunikasi kami dengan bagian hukum, dengan sekda maupun stakeholder lain ini sudah terbangun. Cuma memang ada hal yang sering saya juga tekankan kepada eksekutif bahwa jangan hanya usulan eksekutif kemudian yang mereka langsung respon, tetapi usulan legislatif juga harus sama responnya. Karena pengalaman teman-teman yang lama dan sekarang saya mengalami juga, kalau inisiatif mereka ini mereka sangat tanggap sekali. Langsung respon cepat. Langsung respon, diundang datang semua. Oke. Tapi ketika dari DPRD ini kadang-kadang alasan ini. Ini saya bilang harus dibetulkan. Kalau enggak, kami di Bamperda juga bisa melakukan hal yang sama. Iya. Kan tidak boleh seperti Justru itu. kewenangan tadi di Bamperda ya. Artinya saya bisa membahas ini sekarang bisa tahun depan. Artinya ayo kita sama-sama sebagai penyelenggara daerah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, karena tentunya inisiatif dewan ini juga kepentingan masyarakat. Iya, mewakili masyarakat. Dan ini masih sempat saya dapat kalau inisiatif kami undang banyak alasan lah inilah. Nah, tapi sempat saya marah di situ. Ada nggak sempat kejadian mungkin membahas dengan OPD tertentu, bukan kepala OPD-nya tapi atau kepala bagiannya gitu? Saya kalau itu saya akan suruh keluar. Keluar langsung Karena minimal kesepakatan kami DPRD minimal sekretaris OPD. Minimal sekretaris OPD. Kalau kepalanya nggak datang maka wajib diwakili oleh minimal sekretaris. Kalau kabit atau kabagnya saya akan suruh keluar. Oke. Gitu loh, karena kita bukan bicara main-main, kita ini bicara dalam rangka kerja bersama sebagai penyelenggara daerah, sehingga kita butuh yang punya keputusan, bukan yang mewakili keputusan, tetapi yang bisa mengambil keputusan gitu. Kebersamaan juga tadi ya, itu. harusnya ya. Dan ini lagi saya betulkan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara inisiatif dewan sama inisiatif eksekutif, tetapi semuanya sama, kepentingan kita semua, kepentingan masyarakat. Maka apapun usulan siapapun yang raperda ini harus sama-sama kita konsentrasi untuk melakukan pembahasan agar bagaimana pembahasan ini lebih bagus, lebih cepat dan tepat dalam melakukan perda-perda ini. Oke. Artinya dalam beberapa bulan terakhir ini ada perubahan nggak dari eksekutif Bang? Ya, Setelah mungkin tadi abang tadi ada gebrakan mungkin kalau bukan kepala OPD atau minimal sekretaris nggak boleh masuk lah. Alhamdulillah banyak perubahan karena sempat juga saya tahan beberapa inisiatif eksekutif saya tahan sampai 6 bulan, ya kan ada 6 raperda yang mereka usulkan saya tahan, saya coret dan ini menjadi salah satu tekanan kepada mereka bahwa kami juga bisa melakukan hal yang sama. Iya, tapi kan bukan itu solusinya, ya kan? Tapi solusinya adalah ayo kita sama-sama apapun usulan yang tadi saya katakan bahwa ya harus responsif. Sebagai penyelenggara negara ini nggak ada yang lebih tinggi sebenarnya ya kan? Harus sejajar karena kita sama-sama. Itu saya katakan kepada teman-teman OPD Oke. sekda. Gitu. Nah, hubungan antara eksekutif legislatif ini artinya sekarang sudah mulai membaik nih Bang. Membaik. Oke. Perlahan-lahan sudah membaik. Dengan wali kota dan wakil wali kota sendiri gimana Bang? Ya sama karena kan mereka itu kan bagian daripada Eksekutif. Nah, sehingga apapun keputusan daripada OPD atau kepala OPD itu adalah keputusan kepala daerah. Itu nggak bisa dipisahkan tuh. Bahwa perintah kepala daerah yang harus dijalankan oleh OPD tersebut. Gitu. Jadi ini kan eksekutor tadi ya. Betul. Oke. Tadi mungkin pernah nggak Bang tadi mungkin yang tidak dihadiri kepala atau sekretaris kemudian didengar sama wali kota atau wakil wali kota gitu? Saya tidak sampai cek ke sana, yang jelas bahwa ada beberapa kali termasuk kami undang di Bandung, saya suruh keluar karena tidak menghadirkan kepala maupun sekretarisnya. Yang datang kabaknya saya suruh keluar, saya bilang ini bukan
apa namanya arogansi saya, tapi ini adalah kesepakatan kita bersama. Kesepakatan di DPRD dan kesepakatan eksekutif bahwa minimal sekretaris yang hadir. Siap. Gitu loh. Ini kesepakatan, makanya bukan saya usir tapi saya suruh keluar karena tidak punya kapasitas untuk mewakili OPD tersebut. Percuma juga kalau bukan ibaratnya kepala eksekutor. Iya, tidak bisa memberikan. Cuma pendengar doang. Mendengar aja, menyampaikan. Artinya jadi dua kali kerja jadinya. Iya, jadi sebenarnya kan ini wali kota yang mengundang. Jadi dalam undangan itu adalah wali kota. Nah, kemudian mewakili kepala OPD. Kepala OPD. Masa diwakilin lagi sama kabaknya? Ini kan aneh gitu. Iya, luar biasa nih. Gitu. Bang Niko begitu tegas buat ini ya, masyarakat intinya Bang ya. Bang, pembahasan kita sudah selesai nih di segmen kelima. Terima kasih. Tapi kita ada sedikit games, ada Q&A, ada tanya cepat, namanya tanjab, tanya jawab. Nah, nanti Bang dimohon jawab cepat 2 detik. Pilihannya 1 2 ya Bang ya. Oke. Siap Bang? Siap. Oke. Mudah-mudahan konsen ya. Siap. Kopi atau teh? Kopi. Musik pop atau dangdut? Pop. MU atau Liverpool? MU. Legislatif atau eksekutif? Legislatif dong. Alasannya Bang? Ya karena saya di legislatif sekarang. Nggak mau yang eksekutif? Enggak lah. Legislatif aja. Siap. Mukhtar Muhammad atau Triadianto? Triadianto. Artinya kaderisasi. Harus karena dia sekarang adalah ketua saya, ketua DPC. Ketua DPC sekarang. Artinya buat dipersiapkan juga nantinya. Oke, luar biasa. Bang, ini tanjab kita sudah selesai. Tapi kami juga sebagai penikmat musik nih. Sekali lagi boleh dong mendengarkan Abang. Tapi saya ingin ini Bang nih sebagai representasi masyarakat. Kita ingin membangkitkan rasa nasionalisme Bang. Mungkin ada satu lagu nih yang Abang mungkin hafal dan mungkin liriknya Abang udah biasa lah nyanyikan. Iya. Jadi lagu ini lagunya almarhum siapa tuh? Pancasila. Ini memang kalau saya nyanyi selalu merinding karena inilah potret daripada bangsa kita, bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang satu. Yang dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Talaut adalah kita Indonesia. Karena di partai saya mengatakan tidak ada lagi haram hukumnya kita berbicara apa sukumu, apa agamamu. Jadi tapi kita bicara Indonesia. Bahwa Indonesia, walaupun sukumu, walaupun agamamu, kita adalah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai ke Rote. Maka lagu Pancasila ini kemudian yang kalau saya nyanyikan selalu merinding saya. Siap. Bahwa indahnya. Mari kita dengarkan dengan seksama sampai lagu habis Pancasila yang dibawakan langsung Ketua Bampeperda Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi, Bang Nikodemus Gojang. Silakan Bang. Oke. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah untuk kita semua. Untuk semua puji namanya, untuk semua berbagi rasa. Saya nggak hafal lagunya, itu aja. Oke, tapi nggak ngeliat sudah teks. sangat membangkitkan rasa Tapi itulah nasionalisme kita Bang kita, ya. Semoga bangsa Indonesia tetap bersatu, di bawah panji Pancasila. Tidak ada lagi membeda-bedakan suku, agama maupun ras ya Bang ya. Baik kawan Rujuk, demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua Bampeperda DPRD Kota Bekasi, Bang Nikodemus Gojang. Semoga Bang Niko selalu sehat ya Bang ya. Amin, sama-sama. Selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kawan-kawan Rujuk juga sehat selalu. Kawan Rujuk jangan lupa tetap like, komen, dan share diskusi atau talk show kita bersama Ketua Bampeperda DPRD Kota Bekasi yang akan tayang di channel Rukun Jurnalis Bekasi. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.